Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, nama saya Muhammad Zaki Zamani. Mohon izin saya menyampaikan hasil pekerjaan saya berkaitan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Eh, jadi di sini pada topik 5, saya akan membahas mengenai tentang pendidikan yang memerdekakan. Saya mohon izin untuk share screen. Baiklah, jadi pada pendidikan yang memerdekakan, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang ada di LMS. Jadi yang pertama adalah apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi. Jadi sebelumnya kami diminta untuk melihat beberapa video yang dimana mereka sudah menerapkan praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Nah, berdasarkan hasil observasi, yang pertama itu yang ada di sekolah kembang, praktek baik yang diterapkan dalam pendidikan yang memerdekakan atau pembelajaran yang memerdekakan, ialah di mana di sana banyak kegiatan yang berbasis praktek untuk melatih kemandirian peserta didik. Nah, jadi di mana kemandirian itulah yang sebenarnya ditempatkan untuk menjadi seseorang manusia yang merdeka, bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa kemudian nantinya bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu menanamkan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi di sekolah kembang ini setiap anak yang ada di sana selalu diingatkan bahwasanya belajar itu bukan hanya di sekolah tapi juga dimanapun dan dari sumber manapun, sehingga sampai kapanpun nanti mereka akan tetap ingin menambah wawasan mereka, ingin menambah pengetahuan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu adalah dalam praktek baik di sekolah kembang itu mereka berorientasi pada kepentingan si anak seperti itu. Jadi bukan eh, mengarahkan, namun lebih pada menggali apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, kemudian mereka difasilitasi di situ. Nah, selanjutnya praktek baik yang ada di sekolah kembang adalah di mana anak itu diberikan peluang untuk ikut menentukan tujuan, cara, evaluasi, dan juga refleksi dalam pembelajaran. Nah, sehingga tujuan yang ingin dicapai itu bukan lagi tujuan sekolah, namun tujuan si peserta didik. Nah, memang di sinilah yang mungkin eh, butuh effort yang cukup besar, cuma di sana memang telaten untuk ini menerapkan bagaimana mengikuti keinginan atau apa yang diharapkan oleh seorang anak. Nah, kemudian yang terakhir, praktek baiknya adalah di mana anak-anak di sana itu diberikan fasilitas untuk mengeksplorasi berbagai hal yang ingin mereka tahu. Sehingga tadi di mana pembelajaran berbasis praktek ya, rasa ingin tahu peserta didik yang cukup ini ya, cukup besar, yaitu difasilitasi melalui eksplorasi ataupun mungkin percobaan-percobaan yang dilakukan secara langsung, sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan juga lebih bermakna. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu praktek baik yang ada di sekolah Eredio Indonesia. Nah, di sana pelaksanaannya adalah anak menentukan tujuan dan cara belajar mereka sendiri. Jadi di mana nantinya seorang guru atau pendidik itu benar-benar hanya menjadi fasilitator. Gitu. Karena
Jadi untuk cara belajarnya pun bukan dari guru yang menentukan. Nah, itu adalah dari anak sendiri, dia ingin belajar dengan cara yang seperti apa. Nah, kemudian dalam sekolah EDU itu di mana hal-hal yang menjadi eh, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan itu adalah kesepakatan bersama atau kontrak forum antar masyarakat sekolah. Jadi bukan sepihak dari pihak sekolah. Gitu. Itu yang nantinya menjadikan lingkungan sekolah mereka pun juga dirasa aman dan nyaman juga bagi si anak. Nah, kemudian pembelajaran yang diterapkan di sana itu pembelajaran berbasis proyek dan juga riset. Proyek di sini maksudnya adalah mereka seringkali belajar melalui praktek ya, kemudian juga mengidentifikasi bagaimana hasil praktek mereka dan apa evaluasi dari apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian juga di sekolah Erudio ini di sana ditekankan nilai bahwasanya setiap anak itu harus punya empati atau kepedulian terhadap sekitarnya. Di sekitarnya itu baik objek lingkungan maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yaitu penilaian yang ada di sekolah Erudio itu bukan penilaian sepihak dari pendidik atau fasilitator, namun juga ada penilaian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mungkin dari sesama teman ataupun juga penilaian dari instruktur atau orang-orang yang menjadi sumber belajar mereka. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu praktek baik yang ada di SDN 10 Bongan ya, di mana di sana ditekankan bahwasanya dalam pendidikan yang memerdekakan yaitu melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Di sana dicontohkan keputusan apa saja yang bisa diambil seorang anak adalah tadi mereka ingin belajar dengan cara seperti apa, mereka ingin belajar apa, kemudian apa yang ingin mereka ketahui lebih dalam itu anak yang juga menentukan atau memberikan usulan. Kemudian juga membangun partisipasi aktif anak dalam belajar ya. Mereka diminta untuk bertanya, kemudian mengumumkan pendapat ataupun juga praktik langsung selama pembelajaran. Nah, ini berkaitan juga dengan pembelajaran berbasis praktek langsung yang dimana mereka dibawa ke tempat-tempat yang di situ bisa mereka implementasikan secara langsung meskipun secara trial terlebih dahulu. Gitu. Misalkan dalam video itu contohkan ketika mereka ingin eh, mengetahui bagaimana proses singkong ataupun kacang itu eh, ada, nah mereka belajar dari cara menanam singkong atau kacang itu terlebih dahulu sehingga mereka akan lebih mengetahui proses secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir ini adalah praktek baik yang ada di Sanggar Anak Akar ya, di mana ini sekolah yang informal juga berupa sanggar, di mana pendidikan yang memerdekakan di sini adalah anak itu ataupun orang-orang di sana lebih mengedepankan dialog ataupun komunikasi dua arah ya, saling bertukar ide, saling bertukar pandangan, saling memberikan masukan dan saran seperti itu sehingga ketika seorang anak itu sering berdialog ya, dia akan eh, bisa untuk mengekspresikan dirinya, apa yang ada di pikirannya bisa dituangkan dan nantinya bisa direalisasikan. Nah, kemudian memberikan ruang eksplorasi atau tadi mencoba mempraktikkan ataupun juga apa ya, menggali semua informasi yang ia butuhkan melalui dengan bantuan fasilitator ataupun sarana prasarana yang sudah disediakan. Nah, kemudian yang terakhir, di sana itu anak membuat perencanaan tujuan pembelajaran sendiri juga. Dia ingin mengembangkan apa pada dirinya, dia ingin mencapai apa pada dirinya. Nah, itu yang difokuskan untuk dijalankan selama proses pembelajaran. Nah, setelah dari hasil eksplorasi melalui video, pertanyaan yang kedua yaitu adalah berkaitan dengan penerapan pembelajaran yang memerdekakan di sekolah mitra tempat saya PPL ya. Nah, ini praktek baik apa saja yang ada di sana. Jadi selama kami atau saya PPL di sana itu yang saya temukan adalah di sana di SMA Negeri 6 Surakarta itu juga pembelajaran itu ditekankan berbasis pada
praktek atau mendapatkan keterampilan juga. Jadi kompetensi yang eee, di eee, tek di diberikan atau yang diajarkan untuk dicapai peserta didik itu, bukan kompetensi yang hanya berbasis kognitif, tapi juga keterampilan mereka. Sehingga ketika mereka belajar berdasarkan pengalaman yang pernah mereka lakukan, mereka akan bisa mengaitkan, teori-teori yang sudah mereka peroleh atau pengetahuan-pengetahuan berbasis, eee, teori-teori yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Nah kemudian, di SMA Negeri 6 Surakarta ini juga mengedepankan partisipasi aktif peserta didik ya, mulai dalam menjawab pertanyaan, kemudian mengemukakan pendapat, ataupun ya ini salah satunya, mereka berpartisipasi aktif dalam, memberikan, jawaban yang, ada di pikiran mereka setelah guru menyampaikan sebuah pertanyaan. Nah selanjutnya yaitu, nah ini juga yang cukup menarik di SMA Negeri 6 Surakarta, biasanya disediakan, eee tempat yang dinamakan pojok baca, bukan hanya satu tempat, tapi beberapa tempat ya, yang bisa dimanfaatkan oleh, peserta didik itu untuk, baik itu mengerjakan tugas atau berdiskusi dengan teman-temannya, ataupun juga hanya sekedar membaca buku dan lain sebagainya. Yang di mana, sudah disediakan juga beberapa buku yang, ada di lokasi pojok baca itu. Nah, pojok baca bukan hanya di public space, tapi juga di ruang-ruang kelas mereka di belakang itu juga, ada yang dinamakan pojok baca. Nah, sehingga ini, termasuk budaya yang bagus untuk menumbuhkan tadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian, pembelajaran yang dilakukan di sana juga berbasis kolaborasi dalam memaparkan ide mereka. Nah, sering, dilakukan pembelajaran berbasis diskusi, kemudian hasil diskusinya atau dialog tadi, dipaparkan ke teman yang satu dengan yang lainnya, dan hasil paparannya pun juga, akan menerima masukan, saran, atau pertanyaan dari, teman-teman yang lain. Itu adalah pembelajaran berbasis kolaborasi dengan memaparkan ide atau penekanan berdialog. Nah, setelah mengobservasi pembelajaran yang memerdekakan di SMA Negeri 6 Surakarta, ya, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada implementasi kurikulum merdeka. Jadi menurut saya ada 3 aspek ya, yang di mana ini dapat menjadikan suksesi, pendidikan yang berpihak pada siswa dalam implementasi IKM atau, kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pendidik itu sendiri, kemudian yang kedua lingkungan belajar dan strategi pembelajaran. Nah, mengapa pendidik? Nah, di sini pendidik adalah sebagai, seorang pelaku ya, subjek ya, di mana dia juga harus mempunyai nilai yang ada dalam dirinya berupa mandiri, ya karena, pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu juga, akan menumbuhkan kemandirian si anak ya, sehingga pendidik pun juga harus punya, nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan tentu berpihak pada murid yang, dipertajam melalui pelatihan-pelatihan yang, diikuti oleh seorang guru atau pendidik. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi, lingkungan belajar ya. Lingkungan belajar ini yang harus disusun atau harus dikondisikan adalah yang, ibaratnya itu, ladang subur dan kondusif bagi para murid atau peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan, kodrat mereka masing-masing. Nah, untuk itu diperlukan penataan terbaik bagi lingkungan, pendidikan tadi. Penataan tersebut, dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid, kerjasama dan kolaborasi semua pihak dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi, dan yang terakhir, adanya budaya positif sekolah yang tercipta melalui, disiplin positif di setiap kelas dan kesempatan bersama antara guru, murid dalam melaksanakan konsistensi tersebut. Terakhir yaitu ini berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh seorang pendidik ya. Jadi strategi itu merupakan, tombak ya, tombak, ataupun senjata pendidik ya, di mana, strategi yang bisa diterapkan adalah pembelajaran berbasis diferensiasi atau, pembelajaran yang di mana memperhatikan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, dan juga, pembelajaran sosial dan emosional, di mana, kepekaan sosial ataupun
kerjasama antar peserta didik maupun pendidik, dan juga bagaimana kedekatan emosional dalam pembelajaran, sehingga eh, anak tidak merasa takut dengan guru ataupun tidak merasa takut dengan materi yang akan dia pelajari, karena terkadang tanpa adanya pendekatan emosional, eh, ya kita akan sulit untuk bagaimana memikat seorang murid untuk mau memperhatikan apa yang mau kita sampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf, mohon saran dan masukannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.